Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjawab soal UAS mata kuliah Pancasila. Lanjut saja ke poin nomor 1, yaitu menceritakan film secara singkat. Nah, di sini saya akan menceritakan di mana seorang petani yang bernama Bapak Ngetanu yang sangat senang terhadap pekerjaannya. Beliau mengatakan menjadi petani tidak perlu memikirkan banyak hal. Dengan melihat hamparan padi yang hijau di sawah dan mendapatkan hasil yang baik, beliau sudah sangat senang. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, kita harus merawat padi dengan baik dan memberi pupuk. Pak Ngatanu juga mengatakan menjadi seorang petani seperti menjadi seorang raja, di mana ketika tidak ada petani maka semua orang akan kebingungan. Mengingat lagi makanan pokok masyarakat Indonesia yang berupa nasi yang berasal dari beras. Bapak Ngatano ini juga mengatakan menjadi seorang petani tidak terus mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu kita harus bersabar dan tidak boleh menyerah. Bapak Ngatano ini menjadi seorang petani sudah selama 30 tahun. Beliau sampai sekarang sangat menekuni pekerjaannya. Nah, kita lanjut ke poin yang nomor 2, yaitu mengaitkan film dengan nilai-nilai Pancasila yang akan dijelaskan oleh Mas Rama Aditya. Kepada Mas Rama, waktu dan tempat saya persilakan. Pada cuplikan film yang berjudul dokumenter film petani, Muter Panguripan, seorang petani yang bernama Bapak Ngatanu, beliau bercerita senang dan bahagianya berprofesi sebagai petani ketika melihat tanamannya hijau dan lebat, apalagi pada saat padi dipanen. Hasil akhir dari jerih payahnya menjaga tanamannya tetap subur. Namun ketika menghadapi situasi sulit yaitu gagal panen, beliau bersabar. Beliau berkata, nanti diperbaiki lagi, insya Allah musim depan bakal bagus. Ya memang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari cuplikan film tersebut, nilai kehidupan yang tercantum dalam Pancasila yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, di mana sila ke-1 memiliki arti bahwasanya Tuhanlah yang mengatur segalanya, baik itu urusan rezeki, musibah, dan sebagainya. Kita manusia hanya bisa berusaha dan memperbaiki setiap kesalahan serta menyerahkan usaha kita hanya kepadanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Mufti Sofiur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Seluruh sila-sila dalam Pancasila melekat pada peran-peran pertanian bagi bangsa Indonesia. Sektor di mana seorang petani memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin ketersediaannya pangan untuk jiwa rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia tidak boleh kesulitan dalam memenuhi pangan karena pangan berkaitan erat dengan kesehatan dan ekonomi. Kenapa dalam film itu disebutkan oleh Bapak Ngatanu bahwa petani adalah raja? Bisa disimpulkan, seorang raja akan selalu didampingi oleh seorang ratu. Apabila seorang raja tidak ada makanan, seorang ratu akan kebingungan. Nah, maksudnya ketika seorang petani tidak lagi bertani, maka seluruh manusia di bumi ini tidak lagi memiliki beras, tidak lagi bisa makan nasi. Selain itu, film tersebut juga meminta seorang Kementerian Pertanian harus terus berpihak dan berorientasi kepada kesejahteraan petani. Kerangka nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini telah tertanam pada sektor pertanian agar terus dipertajam. Harapan kita dapat terus berpihak pada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya ke Mas Nikolas. Terima kasih Mas Mufti. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan video. Sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini ditunjukkan ketika para petani bekerja sama dalam melakukan pekerjaannya tanpa memandang latar belakang agama. Selain itu, para petani juga saling menghormati dan membina kerukunan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini ditunjukkan ketika para petani tidak membeda-bedakan sesama petani berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Sila ini ditunjukkan ketika para petani menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk poin yang nomor 2. Kita lanjut ke poin yang nomor 3, yaitu menganalisa kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Yang pertama akan menjelaskan yaitu Mas Dwi Aldi. Kepada Mas Dwi Aldi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, dari analisis diketahui bahwa variabel indikator ekonomi yang membentuk kesejahteraan petani adalah tingkat penguasaan teknologi pertanian, struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, daya beli, dan nilai tukar petani. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani 50% dari kebutuhan. Selanjutnya, pemberian benih yang harus bottom up
dan menaikkan HPP atau harga pokok penjualan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Arga. Baik, dari analisa kesejahteraan petani bukan diciptakan oleh masyarakat, tapi diciptakan oleh sistem yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus menerapkan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani, yaitu 1. Pembinaan secara intensif kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah. 2. Pembinaan, pengawalan, dan pendampingan Gapoktan PUAP supaya mampu melaksanakan RAT dari hasil pembinaan dari pemerintah kabupaten. 3. Pengawalan dan pendampingan kelompok tani yang mendapat bantuan atau pembinaan dari pemerintah kabupaten. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan poin yang nomor 3. Baiklah, kita lanjut ke poin yang nomor 4, yaitu menganalisa solusi dan memberikan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Oke, yang akan menjelaskan pertama yaitu Mas Dito Anugrah Pratama. Kepada Mas Dito, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Dita. Analisa ini tentunya mempertahankan lahan pertanian untuk masa yang akan datang serta adanya jaminan dari pemerintah, terutama mengenai kestabilan harga komoditas pertanian, sehingga pemilik lahan lebih terjamin melalui hasil panen yang diperoleh serta adanya kepedulian pemerintah ketika petani mengalami gagal panen, guna mencegah lahan beralih kepemilikan maupun beralih fungsi. Ini solusinya. Melakukan sosialisasi teknologi pertanian kepada petani sehingga dapat meningkatkan kualitas pertaniannya serta memaksimalkan persediaan teknologi yang digunakan untuk menunjang hasil yang maksimal pada produk pertanian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aris Raffi Ramadan. Mas Aris, saya persilakan. Terima kasih Mas Dito. Setelah saya analisis solusi untuk lahan yang makin lama makin habis, perlunya pertanian berkelanjutan. Pengertiannya adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian, guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Dan kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Hal ini bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan, menurut kami. Perlunya ilmu teknologi dalam bertani, karena dapat memudahkan manusia dan mempersingkat waktu pekerjaan. Petani di Indonesia seharusnya mempelajari bidang ekspor agar meningkatkan pendapatan, karena mata uang ekspor memiliki nilai yang tinggi. Selain itu juga dapat menambah pemasukan devisa negara. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Laurentius. Baik, terima kasih. Untuk sektor pertanian yang sempat menjadi andalan dalam memperoleh pendapatan pertanian di Indonesia, tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian Indonesia dan mulai enggan ditinggalkan. Hal ini disebabkan dengan beralihnya masyarakat ke sektor jasa. Oleh karena itu, dibutuhkan alat untuk melakukan pekerjaan manusia dengan cepat, akurat, efektif, dan efisien. Alat dengan sistem otomatis menjadi salah satu solusi pengembangan sektor pertanian di masa depan. Solusinya menghasilkan atau menemukan alat otomatis untuk digunakan sektor pertanian di masa depan yang menghasilkan alat tersebut yaitu alat penanaman otomatis. Manfaatnya bagi masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi dan dapat menanam dan merawat tumbuhan secara efisien. Sekian, terima kasih dari saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan poin yang nomor 4. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.